Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Karena ada isu yang berkembang. Yang pertama bahwa ada isu bahwa sudah diatur ada klub-klub yang akan terdegradasi. Karena misal contoh, ini isu ya, isu ini bisa benar, bisa salah, bisa PSIS bisa terdegradasi karena sudah ada Persijap Jepara yang sesama Jawa Tengah. Ada isu PSS akan terdegradasi karena sudah ada penggantinya PSIM Yogyakarta. Lalu nanti Semen Padang bisa terdegradasi karena sudah ada penggantinya dari Sumatera, nanti Bayangkara yang akan home base di Lampung. Ya, seperti itulah isu yang berkembang. Itu tadi ya ucapan dari penasihat tim Semen Padang Andre Rosiade usai melaporkan kecurangan wasit di laga Semen Padang lawan PSIS, terutama 2 gol Semen Padang yang dianulir. Kenapa ya kok sama dengan yang pernah kami bikin analisanya ya, yakni soal tim atau jatah-jatah dari wakil-wakil tiap daerah ya di Liga 1. Sebenarnya yang kami analisa, yang kami bikin beritanya itu, atau kami bikin videonya itu bukanlah sebuah isu loh lihat, tapi sebuah anomali atau kebiasaan yang terjadi di Liga Indonesia. Karena yang kita sama-sama tahu lah, ada di Liga Indonesia itu jatah dari wakil daerah masing-masing, dan kami yakin loh ya, nggak ada satupun petinggi klub yang nggak tahu akan hal ini, termasuk petinggi Semen Padang pun harusnya udah tahu dong ada hal-hal yang seperti ini. Dan juga soal katanya ada rencana Semen Padang ini terdegradasi, harusnya pihak Semen Padang pun udah tahu, karena ada anomali atau kebiasaan yang tak tertulis di Indonesia. Ada klub promosi yang tahun berikutnya akan terdegradasi, dan harusnya mereka udah tahu, harus mempersiapkan itu semua. Nggak percaya? Mari kita lihat deh. Dari tahun ke tahun pasti ada tuh satu tim promosi yang akan terdegradasi di tahun berikutnya. Kita mulai dari 2017 aja ya, sejak era Liga 1. Nah, masuk ke 2018 itu kan ada 3 tim promosi dari 2017, yakni Persebaya, PSIS, dan PSMS Medan. Dan di akhir kompetisi 2018, PSMS Medan yang terdegradasi. Masuk ke 2019, ada 3 tim promosi nih, Semen Padang, Kalteng Putra, dan juga PSS Sleman. Dan ternyata di akhir kompetisi 2019, Kalteng Putra dan Semen Padang terdegradasi. Nah, masuk ke 2020, 2021 itu nggak ada karena yang namanya ada COVID ya. Nah, lanjut ke 2021, 2022 itu ada 3 tim promosi, Persiraja, Persita, dan Persikediri. Dan di akhir kompetisi Persiraja pun terdegradasi. Nah, masuk ke musim 2022-2023 sebenarnya ada 3 tim promosi, Rans, Dewa United, dan Persis Solo. Tapi di akhir kompetisi 3 tim promosi ini nggak ada yang terdegradasi. Harusnya Rans dan Dewa terdegradasi. Cuma karena ada yang namanya tragedi Kanjuruhan, maka dapat kompensasi dari LIB, nggak ada tim yang terdegradasi, maka selamatlah Rans dan Dewa United. Nah, masuk ke 2023-2024 kan gak ada tim promosi tuh, masih sama dengan musim kemarin, Rans, Dewa, dan Persis Solo. Ya udah, akhirnya Rans pun terdegradasi. Jadi musim ini tuh ada 3 tim promosi nih, Semen Padang, Malut United, dan PSBS Biak. Ya otomatis salah satu di antara 3 tim ini harus ada yang terdegradasi. Begitu juga dengan musim depan, 3 tim promosi musim ini, PSM Jogja, Bayangkara FC, dan Persijap Jepara, itu kemungkinan di akhir kompetisi itu akan ada yang terdegradasi, dan begitu terus seterusnya. Karena itulah anomali atau kebiasaan atau settingan yang terjadi di Liga Indonesia. Jadi nggak usah diributkan ini ada kecurangan atau ini ada siasat atau strategi atau apapun. Ya karena memang inilah cerita atau lakon yang selalu berada menyelimuti Liga Indonesia dari tahun ke tahun. Bek asing asal Bolivia Sebastian Alvarez yang saat ini milik PSBS Biak dikabarkan kesal pada PSBS sebab tak mendaftarkan dirinya di Liga 1 musim ini. Alhasil Alvarez pun kabarnya akan cabut dari Indonesia dan mengaku nggak mau lagi nih main di Liga Indonesia.
Padahal sebelumnya Alvarez ini tuh akan direkrut oleh Persija Jakarta loh ya. Tapi lantaran Persija saat itu sudah komplit pemain asingnya, maka Persija pun merelakan Alvarez ini dipakai dulu oleh PSBS Biak. Malah nggak didaftarin sama PSBS Biak. Ya udah, akhirnya si Alvarez ini pun ngambek deh. Nah, dengan kasus seperti ini siapa yang salah nih? Klub atau pemain? Ya, klub lah yang salah. Kenapa demikian? Pemain itu yang penting udah didaftarin. Mau dia datang terlambat atau enggak ke Indonesia, yang penting udah didaftarin, ya pasti bisa main. Tapi kan lantaran ini nggak didaftarin atau telat ngedaftarinnya, ya udah akhirnya pemain pun datang dari luar negeri Indonesia, tapi nggak main ya. Emang kesel, wajar lah ya. Dari Bali United, usai ditinggalkan Stefano Cugura ya, meskipun Teko masih terlihat di Bali ya, bahkan sempat ngevlog juga tuh di lapangan latihan Trisakti Bali. Para supporter Bali United mendesak manajemen Bali United untuk ambil pelatih yang sudah terbukti, jangan pelatih yang asal-asalan. Dua nama pun diajukan para supporter Bali United pada manajemen Bali United. Ada Luis Milla dan juga Bernardo Tavares. Sebenarnya memang Bali United itu belum memutuskan ya siapa pengganti Stefano Cugura di Bali. Meskipun ada isu loh ya. Kabarnya Bali United ini akan memakai jasa Indra Syafri kembali. Tapi ini baru sebatas isu, sebab Indra Syafri justru kabarnya akan tetap melatih salah satu timnas Indonesia. Cuma yang menarik buat kami adalah ketika nanti ya, ketika Teko ini nggak ada di Bali United, apakah Bali United ini udah nggak ada lagi yang namanya guling-guling? Belum tentu juga. Sebab info yang kami dapat, Teko justru akan jadi direktur tekniknya Bali United. Nah lo. Oke, kita melipir ke timnas Indonesia sebentar ya. Di sini yang pertama kami diminta mengomentari soal ini, banyak banget yang rumor yang beredar katanya soal ketertarikan tim asal Malaysia Selangor FC pada salah seorang penggawa timnas Indonesia, Eliano Render. Nah, kami pribadi gini loh ya, kami nggak tahu loh ini sumber berita awalnya tuh dari siapa, apakah dari jurnalis Malaysia atau dari siapa. Nah, berita ini tuh jadi pro dan kontra di kalangan netizen Indonesia. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Yang setuju sih bilang, lah emang apa salahnya kalau main di Malaysia, kan sama-sama main bola. Tapi yang nggak setuju bilang, nggak usah lah main di Liga Ipin Upin, nanti malah hancur lagi performanya. Liga Ipin Upin itu negara yang cuma mau ngancurin timnas Indonesia lah. Jordi Amat aja melempem kok di JDT, itu kata yang nggak setuju. Ya, kalau pendapat kami pribadi, kalau memang benar rumor ini Eliano Ranger akan main di Liga Malaysia, ya apa salahnya? Toh sama-sama, ya benar kami setuju, sama-sama main bola juga kan. Soal nanti dia ini jadi reguler atau enggak di Liga Malaysia, berkembang atau enggak di Liga Malaysia, itu kan tergantung si Elianonya. Contoh aja Sadil dan Jordi Amat. Oke, memang di timnas mereka agak kurang ya, bahkan si Sadil nggak dipanggil ke timnas, tapi kan di klubnya masing-masing mereka jadi tumpuan utama. Ya siapa tahu Eliano di Liga Malaysia justru menjadi pemain andalannya daripada ke Liga Jepang. Di Liga Jepang malah nggak pernah main. So, buktinya Sandy Walsh aja sekarang jadi cadangan abadi kok. Jadi soal Eliano ini akan main di Liga Malaysia atau enggak, buat kami sah-sah saja. Dan katanya takut nanti kalau performanya turun nggak dipanggil Patrick Kluivert. Nggak usah khawatir. Selama yang memang menangani timnas Indonesia itu orang Belanda, Eliano pasti akan tetap dipanggil kok. Karena Patrick Kluivert itu manggil pemain yang penting Belanda. Kemudian soal kasus Jenna Diong, pemain keturunan Indonesia yang curhat di media sosial dan media massa ya, dan mengaku nggak akan mau lagi membela timnas Indonesia. Nah, si Jenna Diong ini adalah seorang gelandang ya, yang bermain di NAC Breda. Dan baru-baru ini dia tuh membuat heboh netizen dengan mengunggah sebuah postingan yang katanya mengalami hal yang tidak enak nih dari PSSI. Dikutip dari Instagramnya FIFA Goal, di sini Jenna Diong ini menceritakan jika dia ini dapat panggilan timnas, tapi waktu itu dia lagi cedera dan dia ini udah bilang nih sama PSSI gak bakalan bisa datang nih ikut latihan, karena ya nggak ngapain juga datang, karena kan gak bakal ikut bisa latihan karena cedera. Tapi pihak PSSI-nya kekeh maksa Jenna buat datang ke Jepang nih, karena waktu itu kan timnas latihan di Jepang kan. Katanya ya udah lu datang aja deh, yang penting setor muka aja, karena kan fansnya si Jenna ini banyak nih di Jepang.
Tapi si Jenanya ini tetap kekeh nggak mau datang karena berpikiran, ya ngapain saya datang ke sana, coba kan saya juga nggak bisa latihan, nggak bisa main karena cedera. Ya nanti kalau misalnya ambil sumpah baru saya datang, itu kata si Jena ya. Tapi tiba-tiba ternyata pihak PSSI katanya nggak terima nih si Jena ini nggak datang ke Jepang. Akhirnya memblokirlah si Jena dan keluarganya sampai nggak bisa dihubungin. Jadi mungkin secara singkatnya alur ceritanya begini kali ya. Yang pertama PSSI panggil si Jena nih buat perkenalan ke Jepang ya. Yang kedua, Jenanya nggak mau datang sebab katanya lagi cedera dan mungkin saja memang dia nggak diizinin sama klubnya. Yang ketiga, Jena ini cuma mau datang kalau pas mau diambil sumpah aja. Yang keempat, mungkin PSSI-nya kecewa sebab harusnya Jena ini datang buat perkenalan ke fans Indonesia di Jepang, tapi malah Jenanya nolak. Ya udah, akhirnya PSSI kecewa dan mencoret si Jena. Nah, berikut ini adalah klarifikasi dari Esko PSSI Arya Sinulinga. Pak, ada masalah apa dengan Dana De Jong? Jadi saya cek nih, oh ternyata ini bermula dari permasalahan pemain-pemain yang mau diproses naturalisasi. Namanya nggak masuk, mungkin ya. Dan setelah kita cek, kan pemain-pemain ini intinya kalau kita proses harus ada rekomendasi pelatih. Ketika nggak ada rekomendasi pelatih, ya nggak bisa kita proses. Mungkin itu yang menyebabkan Jenanya jadi gimana gitu. Tapi ya kita kan punya prinsip, semua pemain yang akan diproses harus rekomendasi pelatih, dan pelatih pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memproses pemain. Buat kami gini loh ya, soal ucapan Arya ini, kalau orang yang denger ini tuh bocil yang nggak tahu aturan sepak bola ya pasti oke-oke aja. Tapi buat orang-orang yang udah paham aturan sepak bola, ucapan Arya ini tuh mencerminkan seolah dia ini nggak ngerti, mengada-ada. Dia bilang Jena ini bukan rekomendasi pelatih, kan ini lucu sebab biasanya pemain itu dipilih dan disuruh datang otomatis udah melalui persetujuan pelatih dong. Nah kalau udah datang di training nih sama pelatih tapi dicoret, berarti memang gagal trainingnya, itu baru masuk akal lah. Ini dia bilang Jena bukan rekomendasi pelatih, lah ngapain dipanggil kalau bukan rekomendasi? Lah kalau bukan pelatih yang manggil, siapa yang manggil? Berarti kan ada titip menitip pemain dong di PSSI. Itu yang harus dicermati. Makanya ya kok makin kesini PSSI kok makin carut marut ya. Kemarin drawing Liga 4 penuh kontroversi. Sekarang masalah pemain timnas wanita. Ini belum lagi kelar nih, soal kompensasi Sintayong pun belum kelar nih. Jelas ini membuat citra Erick Thohir sebagai ketum PSSI makin kecoreng nih. Dan kalau terus-terusan kayak gini, ini bisa aja nih nama PSSI ini jelek lagi. Bukan cuma nama PSSI sih, ketum PSSI pun akan ke bawah-bawah jelek juga nih. Dan kami pribadi nggak tahu ini kesalahan siapa nih, apakah kesalahan ketumnya atau kesalahan yang di bawahnya. Nah makanya dengan kenyataan seperti ini, nama PSSI ini mulai tercoreng. Berbagai hal pun akan coba dilakukan oleh Erick Thohir. Katanya nih, Erick Thohir beberapa hari yang lalu mengatakan akan membuat timnas Indonesia ini lolos otomatis ke Piala Dunia tanpa melalui round 4. Lolos otomatis ya, berarti lawan Cina dan Jepang wajib menang dong. Emang bisa ya? Ya, Erick Thohir gitu loh. Apa sih yang nggak bisa? Dengan koneksinya dan kekuasaannya pasti bisa lah. Tapi nggak tahu juga nih berhasil apa enggak. Ya wajar lah ya. Sebab kenapa ngotot pengen Indonesia lolos secara otomatis sebagai runner up? Karena ya cuma itu senjata Erick Thohir satu-satunya sekarang loh. Dibawa di tengah carut marut dan citra PSSI yang mulai buruk lagi. Karena memang kalau nantinya timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia, segala carut marut, segala kebobrokan, segala hal-hal yang minus di PSSI ini mungkin akan dilupakan oleh netizen Indonesia. Karena ngelihatnya, wah prestasinya keren nih, bisa membawa timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia gitu kan. Intinya apa yang terjadi di PSSI sekarang itu memang udah direncanakan. Ada barisan sakit hati yang memang terus bergerak. Mereka itu masih berniat melengsarkan rejim Erick Thohir dengan berbagai cara. Sintayong digugat segala macam udah. Ini kan Erick Thohir kok masih bertahan aja ya. Bagaimana caranya nih supaya Erick Thohir segala lengser gitu. Cuma sayangnya mungkin Erick Thohirnya nggak tahu atau mungkin nggak sadar. Karena kenapa? Karena dia ya dikelilingi orang-orang yang ya seperti itulah ya, bermuka dua gitu.
Jadi ya kita tunggu aja nanti nih bagaimana gebrakan Erick Thohir dan juga bagaimana gebrakan tim barisan sakit hati di Indonesia itu ya, namanya orang kalau udah sakit hati nggak bakalan kelar sampai si sakit hatinya ini tuh terobati ya. Makanya sampai kapanpun juga ya PSSI akan terus digoyang. Dan sialnya barisan sakit hati ini banyak banget koneksinya yang menjabat di PSSI sekarang.